Shalom anak-anak ibu semuanya, apa kabar anak-anak ibu? Oke, luar biasa ya anak-anak ibu. Tetap sukacita, tetap kita bersemangat ya. Sebelum kita daring anak-anak ibu, kita datang di hadapan Tuhan di dalam nyanyian kita, doa dan juga merenungkan firman Tuhan ya. Dengan sukacita anak-anak ibu, hari ini kita akan dengarkan cerita ya dari Nabi Yesaya tentang kebun anggur. Jadi kita bernyanyi Yesus pokok dan kita caranya. Kita semangat. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami memasukinya bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kami mengikuti pembelajaran daring ya Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan. Di dalam kami boleh merenungkan firman Tuhan, yang mana Tuhan menjadi pembelajaran bagi kami, menjadi pedoman bagi kami untuk boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup sebagai umat Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi, walaupun menjadi saksi kecil Tuhan, oleh karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu.
apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, anak-anak ibu, kita sudah sama-sama mendengar ya bahwasanya Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Ya, anak-anak ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah nyanyian kemarahan. Ya, anak-anak ibu. Salah satu cara manusia untuk mengekspresikan dirinya anak-anak ibu adalah dengan nyanyiannya. Contohnya anak-anak ibu begini. Ya, ibu bernyanyi. Adalah sukacita di hatiku. Wah, kamu sudah tahu ibu guru pasti sedang gembira. Nah, bagaimana kalau ibu bernyanyi? Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipiku. Wah, pasti kamu tahu ini adalah lagu tentang kesedihan hati, di mana anak-anak ibu dia ingin jumpa dengan ayahnya yang sudah pergi. Ya, anak-anak ibu gampang kamu mengetahuinya. Jadi anak-anak ibu kalau masih ada papa mama, hormati ya sayangnya. Nah, anak-anak ibu itu tadi tentang lagu ya anak ibu. Ya, dari lagu kita tahu keadaan ekspresi manusia tersebut. Nah, tema kita anak ibu tentang lagu kemarahan Tuhan Allah. Ya, di mana anak-anak ibu dalam kitab Yesaya ini nyanyian tentang kebun anggur. Ya, di mana anak-anak ibu penyairnya adalah Yesaya. Ya, sedangkan anak-anak ibu bahwasanya Yesaya menyatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Di sini kekasihku kata Yesaya adalah Tuhan Allah. Ya, sedangkan kebun anggur adalah orang Israel. Apa kata Tuhan Allah tentang kebun anggur tersebut anak-anak ibu yang digambarkan Nabi Yesaya? Tuhan Allah sudah melakukan banyak hal terhadap kebun anggur tersebut anak-anak ibu. Ya, di mana anak-anak ibu, kenapa Yesaya mengambil kebun anggur anak-anak ibu? Karena anggur itu anak-anak ibu sejenis tanaman yang sangat terkenal di tengah-tengah bangsa Israel. Anggur anak-anak ibu minuman yang tiap pesta harus ada. Anggur anak-anak ibu lambang berkat. Jadi diambil anak-anak. Kekasihku memiliki kebun anggur. Inilah nyanyian kekasihku tentang kebun anggur, yaitu nyanyian Tuhan Allah tentang keadaan bangsa Israel anak-anak ibu. Ya, yang pertama dikatakan Tuhan Allah tentang kebun anggurnya. Aku sudah mencangkul
dan membuang batu-batu untuk menyiapkan kebun anggur tersebut. Artinya apa anak-anak ibu? Untuk kebun anggur tersebut anak-anak ibu, Tuhan Allah sudah mencangkul, mengambil batu-batuannya anak ibu, menyiapkan sedemikian rupa. Batu-batuan itu akan menghalangi pertumbuhan pokok anggur. Yang kedua, Tuhan Allah sudah memilih pokok anggur yang terbaik. Ya. Yang ketiga anak-anak ibu, di tengah-tengah kebun anggur Tuhan Allah mendirikan menara penjaga, di mana anak-anak ibu supaya anggur-anggur tersebut terjaga ada menara, ya, menara penjaga kebun anggur tersebut. Yang keempat, Tuhan Allah menggali lubang untuk pengirik pemerasan anggur tersebut. Wah, kebun anggur tersebut sangat dilengkapi dan dipelihara oleh Tuhan Allah. Tetapi pada ayat keempat, Tuhan Allah kecewa. Apa dikatakannya anak-anak ibu? Di dalam Yesaya 5 ayat keempat anak-anak ibu, aku menantikan hasil anggur yang terbaik, tetapi apa yang kudapat? Semua yang kudapat adalah anggur yang asam. Sampai-sampai Tuhan Allah, pemilik kebun anggur itu berkata, anak-anak ibu, apakah lagi yang harus kuperbuat terhadap kebun anggurku tersebut? Semua yang terbaik telah kuperbuat untuk kebun anggurku tersebut. Tuhan Allah menghukum bangsa Israel ataupun kebun anggur tersebut anak-anak ibu dengan cara satu anak ibu menebang pagar durinya. Artinya anak ibu, kebun anggur tersebut tidak dijaga lagi sehingga boleh dimakan habis, didatangi musuh-musuh. Yang kedua, kebun anggur akan ditumbuhi semak-semak berduri anak-anak ibu, sehingga anak ibu, pupuk yang diberikan kepada pokok anggur untuk ia tumbuh akan dimakan semak duri. Yang ketiga anak ibu, Tuhan Allah memerintahkan awan-awan tidak akan menurunkan hujan terhadap kebun anggur tersebut, sehingga kebun anggur tersebut anak-anak ibu tidak akan dapat tumbuh, bahkan akan mati anak-anak ibu. Demikian anak-anak ibu menyatakan hukumannya kepada kebun anggur tersebut anak-anak ibu ataupun kepada bangsa Israel. Sebab anak-anak ibu, yang diinginkan Tuhan dari umatnya adalah anak-anak ibu berbuat keadilan. Tetapi yang mereka lakukan, bangsa Israel lakukan adalah kelaliman. Yang Tuhan inginkan terhadap umatnya anak-anak ibu membuat kebenaran, tetapi mereka melakukan keonaran. Sehingga Tuhan Allah menghukum bangsa Israel ataupun yang dinyatakan Yesaya sebagai kebun anggur Tuhan. Anak-anak ibu yang terkasih, jika kita manusia berbuat kejahatan anak-anak ibu, pasti mendukakan hati Tuhan Allah. Tuhan Allah akan memberikan hukuman. Tetapi anak ibu, ketika kita datang kepada Tuhan Allah, ketika dosa merah bagai kirmiji akan putih seperti bulu domba, ya, oleh pengampunan Tuhan di kayu salib. Anak-anak ibu, biarlah anak-anak ibu kita belajar daripada firman Tuhan supaya kita taat akan firman Tuhan, sehingga anak-anak ibu kita menjadi umat yang setia. Ya, demikian firman Tuhan anak-anak ibu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Tolong anak-anak-Mu Tuhan untuk mengerti bahwasanya Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan kami boleh berbakti kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada keluarga, dan juga kepada bangsa dan negara yang kami cintai. Bapa di surga, berkati anak-anak kami yang masih dalam pembelajaran daring. Demikian juga Tuhan, keluarga anak-anak kami Tuhan berkati beserta keluarga. Bapak Ibu guru, Tuhan juga memelihara dan menolong, menambahkan hikmat di dalam melaksanakan pembelajaran daring. Pemimpin kami Tuhan, Tuhan juga yang berikan hati yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.